والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Dan tentulah bagi seorang muslim kita diwajibkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, memujinya di setiap waktu dan keadaan, senang maupun sulit, lapang maupun sempit. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia dalam kenikmatan ataupun musibah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memulai Al-Quran setelah basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dia adalah Tuhan pencipta seluruh alam semesta, dan dia dipuji di setiap waktu dan keadaan. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kembali kita membahas dari kitab Khudh Aqidatak, ambillah akidahmu. Suatu permasalahan yang sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, yakni perkara akidah, perkara keyakinan yang dengannya dia merasa yakin dengan agamanya. Terhadap apa dia harus yakin? Dan akidah ini, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, adalah kunci-kunci bagi seseorang yang hendak masuk ke dalam surga Allah. Dia adalah syarat paling utama. Dia harus memiliki akidah yang benar, harus memiliki akidah yang lurus, yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima ibadahnya. Bukan orang-orang yang dia beribadah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami datangkan kepadanya amalan-amalan kami, amalan-amalan yang dia lakukan selama di dunia, kami datangkan. Qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalannya itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak bermanfaat, dikarenakan dia tidak memahami akidah atau tidak meyakini akidah Islamiyah, akidah yang seharusnya dia pelajari. Kemudian setelah belajar dia pahami, setelah dia paham dia harus yakini. Itu adalah akidah Islam. Dan tidak ada uzur bagi seseorang, tapi seorang itu tidak mengetahui dari perkara-perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan dia akan terjerumus di dalam neraka Allah dalam keadaan dia tidak mau belajar dan tidak pernah bisa keluar darinya, dikarenakan dia tidak memiliki kunci masuk surga, yakni akidah la ilaha illallah. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, telah sampai kita pada pembahasan berikutnya pada bab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab beliau, yang beliau memberikan judul Asyirkul Asghar, ya syirik kecil. Apa yang beliau paparkan dari syirik kecil? Beliau bertanya dalam soal yang pertama yang memberikan, beliau menulis, ma huwa asyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Sebelum kita membaca apa yang beliau tuliskan,
saya nak memberikan beberapa penjelasan atau ta'liq. Syirik asghar yang masyhur dan apa yang telah kita mungkin pahami, apa yang pernah mungkin sebagian orang mendengarkannya, itu memiliki beberapa definisi. Yang pertama, syirik asghar itu adalah sesuatu perbuatan yang Allah atau Rasulnya mengancamnya dengan perbuatan syirik, tapi tidak menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Sebagai contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan dimaklumi, bersumpah kepada nama selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak meyakini keagungan sesuatu lebih daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini terkadang diucapkan oleh orang Arab. Misalnya mereka mengatakan wan nabi, demi nabi. Mereka bersumpah dengan ucapan demi nabi dalam keadaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Tapi terkadang ucapan ini terlintas diucapkan oleh mereka. Maka mereka terjatuh dalam syirik asghar. Berbeda kalau seandainya dia meyakini bahwa sesuatu yang dia ucapkan, yang dia sumpahi itu lebih besar dan lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maka akan masuk dalam syirik akbar. Apa contohnya? Di antara contohnya adalah manusia atau mungkin di lingkungan kita itu lebih takut dengan sumpah pocong dibandingkan sumpah demi Allah. Ya, ada orang berani mengucapkan demi Allah saya tidak melakukan ini dan itu. Kemudian ditanya oleh temannya, kamu berani sumpah pocong? Ya, menunjukkan bahwasannya seakan-akan ya si temannya ini hendak mengagungkan sesuatu yang lebih dibandingkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang ini menjawab, "Ya, saya berani sumpah pocong." Ya, seakan-akan sumpah pocong lebih menakutkan, lebih berakibat fatal dibandingkan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti ini dia mungkin bisa jatuh dalam perkara syirik akbar. Akan tetapi syirik asghar sebagaimana disebutkan tadi secara definisinya, dia disebutkan syirik tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama menyebutkan definisi dari syirik asghar adalah wasilah menuju syirik akbar. Dia adalah jembatan penghubung yang akan menghubungkan seseorang menuju syirik akbar. Dia suatu perbuatan yang bisa menghubungkan antara dia dengan syirik akbar. Definisi yang kedua ini jauh lebih luas. Suatu yang dia tidak didefinisikan sebagai syirik, tetapi karena dia adalah wasilah menuju syirik, maka dia disebutkan sebagai syirik asghar. Dan dua hal ini bisa digunakan sebagai patokan. Taib ma huwa asyirkul asghar? Maka beliau bertanya, apa itu syirik kecil? Apa itu syirik kecil? Maka beliau menjawab, asyirkul asghar huwa riya. Syirik asghar itu adalah riya. Ya, beliau tidak memberikan definisi bahwasannya seluruh syirik asghar adalah riya. Tapi di antara syirik asghar adalah riya. Apa itu riya? Seseorang melakukan suatu amalan perbuatan, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dia tidak meniatkan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meniatkan itu untuk dilihat oleh orang lain, agar orang lain melihat dirinya itu memiliki nilai yang positif lebih banyak. Dia memiliki suatu keutamaan. Dia adalah orang saleh, dia adalah orang baik, dia adalah orang yang dermawan, dia adalah orang yang senantiasa melaksanakan salat tahajud dan lain sebagainya. Yang dia inginkan ya adalah pujian dari manusia,
dan terbebaskan dirinya dari celaan-celaan mereka. Ini adalah ar-riya. Maka beliau berdalilkan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia mengatakan, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amalan perbuatan yang saleh, dan jangan dia sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Rabb-Nya sesuatu apapun. Yang menjadi syahidnya adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Rabb-Nya dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh dia memberikan niat-niat tertentu dalam beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa engkau salat? Untuk apa engkau berinfak? Untuk apa engkau bersedekah? Untuk apa engkau berzakat? Ya, apakah hendak menginginkan agar namamu ditulis di masjid-masjid atau di daftar-daftar donasi bahwasannya engkau telah berinfak sekian dan sekian? Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hendaknya seseorang sesuai dengan dalil firman Allah ini, dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan wajah Allah. Dan sesungguhnya para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM, di antara ciri-ciri mereka yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tatkala beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Insan secara panjang lebar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri, ya, karakteristik bagaimana orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah. Apa kata atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mereka? Allah menyebutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanyalah kami, ya, menginfakkan, memberi makan kalian itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak mengharapkan darimu balasan. Ya, jadi setelah orang-orang yang beriman ini, yang merupakan calon-calon penghuni surga ini, setelah mereka mengatakan kami, ya, memberikan makan kepada kalian, mungkin fakir miskin, itu karena Allah, bukan hanya gimmick semata, ya. Dalam istilah orang-orang kekinian zaman now, bukan cuma gimmick, bukan hanya sesuatu di mulut saja, pengakuan tanpa adanya pembuktian. Maka mereka mengatakan, la nuridu minkum jaza, kami tidak menginginkan darimu itu balasan. Kalian tidak perlu membalasnya, karena kami tidak menginginkan balasan kalian. Yang kami inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Belum cukup. Ya, ada tingkatan berikutnya yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana tingkat keikhlasan mereka di dimensi yang mungkin tidak pernah atau belum pernah kita membayangkannya atau kita mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dari ucapan-ucapan mereka, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak pula kami menginginkan ucapan terima kasih dari kalian. Fa subhanallah. Ya, seorang tatkala dia memberikan, ya, coba bayangkan saja para pendengar radio Syiar Tauhid, kita memberikan makan orang fakir miskin yang mungkin mengetok pintu rumah kita. Kita kasih makan. Setelah kita kasih makan, ya, kemudian kita mengucapkan, aku tidak menginginkan balasan darimu. Tidak pula ucapan rasa terima kasih. Terkadang ada orang, kalau dia sudah beri makan fakir miskin ini, terkadang si fakir miskin ini langsung pergi begitu saja, dia langsung marah. Ya, kamu memang tidak memiliki adab dan etika. Ya, sudah diberi makan,
tidak tahu terima kasih pula. Taib, Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan hal yang demikian bagi para atau calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan karakteristik mereka, di antaranya benar-benar beribadah karena Allah Tabaraka wa ta'ala, mengharapkan balasan darinya, tidak mengharapkan balasan dari selainnya. Kemudian beliau menyebutkan dalil berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti, ya, dari apa-apa atau aku khawatirkan dari apa-apa yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Adalah syirik kecil, sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan menimpa para sahabatnya. Para pendengar, ini yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik. Dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik adalah para sahabat Nabi. Ya, tidak ada orang setelahnya yang lebih baik dibandingkan para sahabat Nabi. Ya, karena mereka telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ada yang sudah dijamin masuk surga, sebagian yang lain telah diberikan keutamaan yang cukup banyak. Tapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sebagai seorang pembimbing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru, beliau menyebutkan, menasihatkan, ya, para sahabat saat itu, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian. Ya, jadi kalau seandainya kita bayangkan, kita menasihati seseorang, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian, itu bisa jadi potensi itu ada. Ya, potensi yang ditakutkan itu ada dari orang yang dinasihati. Oleh sebab itu dia menasihati. Tapi itu adalah makna. Akan tetapi beliau mengingatkan, sekalipun seandainya potensi itu tidak ada, beliau tetap mengingatkan tentang pentingnya, ya, pentingnya perkara ini dan bahayanya perkara ini. Hal yang paling aku takutkan, khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jadi beliau tidak menyebutkan hati-hati kalian dengan syirik kecil. Ya, hati-hati kalian dengan syirik kecil, yakni ar-riya, ya, sesuatu dia mengharapkan orang melihat amalan perbuatannya. Para pendengar, ini para sahabat yang diberikan, ya, nasihat ini. Sesungguhnya kita adalah zaman yang sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu zaman yang telah dipenuhi dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Manusia tidak malu-malu lagi mau menampakkan kesesatannya, tidak malu-malu. Mau bergandengan tangan dengan orang-orang Syiah, tidak malu-malu. Mau mengatakan bahwasannya zina itu halal, tidak malu-malu. Ini adalah zaman kita. Tapi zaman tatkala seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya dianggap aneh. Tapi kita lebih pantas terhadap nasihat ini, bahwasannya hal yang seharusnya kita menghindarinya, berusaha memahaminya, bagaimana cara mengobatinya tatkala dia terkena dengan penyakit tersebut adalah kita, penyakit ar-riya. Para jamaah sekedar, atau para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, sekedar mengingatkan bahwasannya dosa syirik kecil ini perlu difahami. Dosa syirik kecil, di antara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan syirik kecil tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak diampuni dosanya bukan berarti dia akan kekal di neraka.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Para ulama menyebutkan an-nafyu, ya, suatu kalimat yang dia adalah penafian datang dalam sigat nakirah, itu yufidul am, dia memberikan faedah keumuman, termasuk di dalamnya syirkul akbar wa syirkul asghar. Dia adalah syirik akbar dan syirik asghar. Allah tidak mengampuni dosa syirik akbar dan syirik asghar. Akan tetapi yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar, syirik akbar akan membuat pelakunya kekal di dalam api neraka. Adapun syirik asghar, ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia pasti akan mendapatkan akibat dari perbuatannya nanti di nerakanya Allah. Berbeda dengan seseorang yang melakukan perbuatan maksiat selain dari kesyirikan, ya, selain dari kekufuran. Apa contohnya? Misalnya dia, ya, minum khamar. Bisa jadi tatkala ditampakkan dosa minum khamar itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dia tidak akan diminta pertanggungjawaban dari sebab-sebab maksiatnya dikarenakan kemaksiatan dan dosa-dosanya. Sebagaimana yang kita mungkin masyhur mendengar bagaimana seorang dari kalangan Bani Israel, ya, Bani Israel, wanita fahisyah, dia adalah seorang pezina. Para pendengar radio Syiar Tauhid, ini wanita bukan seorang yang melakukan zina, tapi dia adalah pezina. Kalau seorang yang melakukan zina mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau pezina, kita bisa definisikan dia itu adalah pekerjaannya adalah berzina. Dia tidak tahu berapa puluh kali, berapa ratus kali dia melakukan hal tersebut, tapi dia adalah pezina. Nah, tatkala dia dengan ikhlas melakukan sebuah amalan karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan makhluk-makhluk Allah, walaupun makhluk itu adalah makhluk rendahan yang kalau kita menyebut namanya kita akan berusaha berlepas diri darinya dan tidak boleh bernisbat dengan nama tersebut. Itu seekor anjing. Tidak ada orang yang bahagia disebutkan sebagai anjing, berbeda dengan binatang yang lain, misalnya si kancil. Ya, siapa dia? Dia adalah si badak, karena larinya luar biasa misalnya. Terkadang orang tidak marah. Siapa dia? Adalah si kancil, dia sangat cerdik. Terkadang orang tidak marah. Siapa dia? Dia adalah si harimau. Nah, sebab itu di antara julukan-julukan orang kita, ya, sering menjuluki dengan nama-nama binatang, yang si rimung, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi tatkala dia dinisbatkan dengan anjing, suatu binatang rendahan, ya, dia tidak akan ridha. Akan tetapi tatkala wanita pezina ini dia menciduk air dengan sepatunya dalam sebuah sumur, memberikan minum kepada anjing yang kehausan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena itu bukan dosa kesyirikan. Di antara syarat-syaratnya itu bukan dosa kesyirikan. Dan itu ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi kalianlah yang ditanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a. Dia mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Tatkala seorang itu bertobat, dan Allah memiliki sifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi tatkala seseorang melakukan syirik kecil, ya, syirik kecil, yakni dia pernah melakukan riya, dia pernah melakukan sum'ah, ingin didengar, tapi ini bisa menyebabkan dirinya tidak akan selamat dari neraka. Dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Dia harus dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Dikarenakan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik akbar. Oleh sebab itu, para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada,
Arya, dosa sum'ah, syirik asghar itu lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dia sangat halus. Dia seakan-akan tidak terdeteksi. Tetapi dia terkadang menggerogoti hati seorang hamba hingga amalannya tertolak. Ya, suatu amalan yang dia tidak tujukan itu untuk Allah tertolak. Allah tidak menerima amalan yang tidak ikhlas. Sebab itu Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan kami tidak perintahkan kalian untuk wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi syarat diterima amalan adalah ikhlas. Tatkala tersusupi dengan arya, selain amalannya tertolak, dia pun mendapatkan dosa. Dan dosanya enggak kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang kecil. Dia adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga tidak diampuni. Walaupun tidak menyebabkan seseorang itu kekal di dalam neraka. Oleh sebab itu, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, kita tidak boleh merasa aman darinya. Merasa bahwasannya seluruh amalan kita insya-Allah diterima oleh Allah. Saya sudah banyak melakukan amalan kebaikan. Kemudian ya, dia tidak sengaja menyebutkan satu persatu amalan kebaikannya. Ya, saya setiap hari membaca Al-Quran di subuh atau ba'da subuh. Saya adalah orang yang selalu salat duha. Saya adalah orang yang begini dan begitu. Ya, oleh sebab itu makanya saya sukses. Oleh sebab itu makanya saya mendapatkan derajat seperti ini di dunia. Langsung Allah akan menyiapkan untuk saya amalan yang lebih besar ataupun balasan yang lebih besar. Ya, lisanul hal, memang ucapanmu tidak seperti itu, tapi dalam hatimu demikian. Ya, betapa banyak manusia dia memang enggak mengucapkan perkara tersebut, tetapi dalam hatinya, jauh di dalam jiwanya, ya, amalan perbuatannya, anggapannya, dia mengira seperti itu. Oleh sebab itu, mewaspadai musuh-musuh yang akan menghancurkan kita adalah suatu bentuk kecerdasan. Mewaspadai lubang-lubang yang akan menjerumuskan kita, melihat dari mana tebing-tebing yang bisa kita jatuh dan terperosok, kemudian berhati-hati dengannya adalah langkah yang cukup cerdas bagi seorang muslim. Dan di antara tebing yang sangat berbahaya adalah syirik kecil. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa minasyirkil asghar, di antara syirik kecil, qaulur rajul, ucapan seseorang, laulallah wa fulan au ma sya'allah wa syi'ta. Kalaulah bukan karena Allah dan fulan, atau masya Allah, atau kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, ini ucapan, ya, dari mana sih? Dari mana salahnya itu ucapan? Kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu, niscaya aku sudah celaka tadi. Makasih ya, sudah selamatkan saya tadi dari kecelakaan. Kalau bukan karena kehendak Allah, masya Allah ya, ini ucapannya. Kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu, niscaya saya akan ditabrak tadi. Ya, ucapan ini kenapa salah? Ya, kenapa salah? Niscaya menyebutkan bahwa itu salah. Kalau masya Allahnya hilang. Ya, untung saja kamu tadi selamatkan saya. Kalau tidak sudah ketabrak tadi. Makasih ya. Taib. Apalagi dia menghilangkan ucapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sisinya? Taib. Yang pertama, tidak boleh seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang demikian. Untung ada kamu. Ya, saya selamat karena kamu. Ya, saya beruntung karena kamu. Taib. Kita selamat mungkin gara-gara ada si fulan. Tapi hati-hati dengan ucapan yang demikian. Seseorang dia mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan rahmat, dia mendapatkan rezeki. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, kenapa tidak boleh menyebutkan karena kehendak Allah dan kehendakmu? Saya selamat karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Kenapa tidak boleh? Karena dia menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak selain Allah.
menyamakan kehendak Allah dengan kehendak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak boleh. Kalau lebih baik, kalaulah dia mengucapkan nama orang lain yang memang secara sebab, yakni sebab yang terlihat memang diselamatkan oleh orang tersebut. Tetapi Allah yang telah mentakdirkan keselamatan itu, dia tetap mau menyebutkan nama orang ini. Lebih baik dia mengucapkan, kalaulah bukan karena kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Kalau dia mengucapkan kalimat kemudian, ini diperbolehkan. Berbeda kalau seandainya dia mengucapkan kalimat dan. Kalaulah bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini berbeda para pendengar Radio Syiar Tauhid. Kalaulah bukan karena kehendak Allah kemudian kehendakmu, yang pertama boleh, yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia membuat dengan ucapan kemudian dan difahami, kemudian itu adalah sesuatu yang terjadi setelah dia memiliki rentang waktu dan dia lebih rendah, lebih ke bawah. Itu kalimat kemudian. Maka Rasulullah SAW terkala datang kepada beliau seorang laki-laki, ya, kemudian mengatakan laulallah au masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, kurang lebih demikian kama qala. Kalaulah bukan karena Allah dan karena kehendakmu wahai Rasulullah. Rasulullah marah. Ya, apakah kau hendak menjadikan diriku ini adalah sekutu, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya seseorang mengucapkan masya Allah thumma syi'ta. Ya, ucapkanlah olehmu karena kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Nah, sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Jangan kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi hendaknya kalian mengucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendaknya si fulan. Taib. Memangnya sebegitukah pentingnya? Taib, kita jawab iya. Sebegitu pentingnya seorang muslim menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala hingga lisannya, ucapannya dia mengontrol sepenuhnya. Tidak boleh bisa menyalahi, tidak boleh bisa dia mengalahkan, tidak boleh bisa menyamakan di antara hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, apakah kita akan diazab dikarenakan lisan kita? Ya, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, apakah kita diazab karena lisan kita? Maka Rasulullah SAW menyebutkan thaqilat ya ummuka ya Mu'adz, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, beliau mengatakan sungguh yang menunjukkan bagaimana perkara ini begitu berat. Tidak kita artikan, tapi betapa banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah dikarenakan tidak menjaga lisannya. Ya, dia mengucapkan sebuah kalimat menyebabkan kemurkaan Allah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Maka agama kita adalah agama yang sempurna. Kita diatur dalam berkata-kata, kita diatur dalam ucapan kita. Maka siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau hendaknya dia diam. Ya, dia ucapkan sesuatu yang bisa dia ukur akibatnya. Jangan sampai dia memuntahkan sesuatu yang kemudian dia menyesal dengan ucapannya ya selama-lamanya, karena telah mengantarkan dirinya ke dalam api neraka jahanam
yang tidak Allah ampuni dosa-dosa dengan sebab lisannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Saya mohon maaf atas sesuatu atau kalimat-kalimat yang mungkin melampaui batas atau dikarenakan kejahilan dan kebodohan dari saya. Mungkin ini dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada kru Radio Syiar Tauhid. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.